Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, mumpung masih dikasih kehidupan, mumpung masih diberikan nikmat aman untuk bertolabul ilm. Karena sejatinya yang namanya menuntut ilmu itu adalah ibadah. Apalagi sekarang judulnya adalah salat, dan salat adalah perkara yang sangat penting bagi kehidupan kita sebagai seorang muslimah dan sebagai hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman yang saya cintai karena Allah, ibadah salat adalah termasuk dari rukun Islam, di mana ibadah salat ini menduduki bagian yang kedua dari rukun Islam. Dan perlu diketahui oleh teman-teman semua bahwa perkara salat ini adalah perkara di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa Isra Mi'raj ke atas langit untuk menyampaikan ibadah atau perkara diperintahkannya ibadah salat. Beda dengan yang lainnya. Untuk urusan ibadah saum, ibadah puasa, ibadah haji, semuanya melalui malaikat Jibril. Tapi untuk urusan salat, Allah memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke atas langit, barulah perintah salat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan langsung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya teman-teman, ketahuilah saudariku bahwa perintah salat ini adalah perintah yang sangat-sangat penting untuk kita bisa pelajari, ya, Masya Allah. Baik, kemudian teman-teman yang dimuliakan Allah, perintah salat juga perintah yang Allah perintahkan dalam semua keadaan, kecuali ada udzur bagi perempuan, bagi kita wanita muslimah. Contoh misalnya, kita sedang kedatangan tamu, yaitu haid setiap bulan, maka kita tidak boleh salat. Kalau ibu-ibu bilang, tapi kan gimana, kayaknya kalau nggak salat itu nggak afdol, gitu ya. Tetap saja ibu nggak boleh salat, ya, malah berdosa kalau orang haid memaksa dirinya untuk salat. Atau nifas misalnya, terkadang wanita setelah melahirkan mereka berpikir kalau mereka itu tidak salat maka tidak bisa ibadah. Padahal subhanallah, ketika seorang wanita sedang nifas, dia bisa berzikir kepada Allah, ya. Ia bisa membaca buku-buku, dia bisa menuntut ilmu, ia bisa mendengarkan ceramah-ceramah, dan itu semuanya adalah ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kita tahu dan hendaklah kita memberikan nasihat kepada anak-anak kita, terutama jangan sepelekan urusan sholatnya, karena selamat atau tidaknya seseorang di dunia ini berkaitan erat dengan ibadah sholat itu sendiri. Subhanallah. Dan ibadah salat adalah ibadah yang akan pertama kali dihisab, ditanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana salatmu? Demi Allah ibu-ibu, kita malu kalau ketika ditanya oleh Allah, bagaimana salatmu? Terus kita jawab, ya Allah, salatku baru 1 rakaat, kemudian saya teringat dengan benda yang hilang, gitu kan. Nanti bagaimana kita akan menjawab? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengatakan orang-orang yang dia diberikan kebaikan oleh Allah, diantaranya yang bisa salatnya khusyuknya, idza salatihim khashi'un. Subhanallah, orang-orang yang beruntung adalah ketika dia salatnya khusyuk. Subhanallah. Maka penting bagi kita teman-teman untuk belajar bagaimana salat yang khusyuk. Ya, catat baik-baik. Mungkin kita sudah belajar puluhan tahun, ya, baik itu pelajaran dunia maupun pelajaran agama, tapi kita lupa perkara untuk belajar bagaimana cara salat yang khusyuk. Padahal setiap hari kita berjumpa dengan salat, satu hari berapa waktu? 5 kali. Ya, akankah salat 5 waktu itu kita sia-sia tanpa ada kekhusyuan di dalamnya? Ya. Jadi ini belajar bagaimana cara salat yang khusyuk. Sepertinya teman-teman, kalau saya harus menjabarkan bagaimana salat yang khusyuk itu tidak cukup waktunya di sini. Itu perlu satu sesi kajian sendiri. Bagaimana salat yang khusyuk, dan itu penting untuk kita pelajari. Ya, jangan sampai kita salat jasadnya saja yang salat,
teman-teman, tapi ternyata hatinya nggak di sini. Ya, hatinya entah kemana. Dan itu bisa terjadi pada diri kita. Ya nggak? Emak-emak itu kan banyak pikirannya. Lagi sholat, Allahu Akbar. Ya Allah, PR anakku yang pertama belum gitu ya. Nanti gimana anakku habis ini nanti main bola, jemput belum. Itu kan banyak pikirannya. Betul nggak sih ibu-ibu? Ya, subhanallah. Nah, kemudian teman-teman, di samping kita harus belajar bagaimana sholat khusyuk, juga belajar bagaimana sejatinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan sholat. Karena yang namanya sholat itu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Sholat itu adalah sesuatu yang telah dicontohkan oleh beliau. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kata Rasulullah SAW, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Dari mana kita mengetahui Rasulullah salat? Dari hadis-hadis yang sahih. Jadi kita belajar lagi nih, bagaimana sih caranya Rasulullah salat? Nah, ini juga PR untuk kita. Ya, terkadang ibu-ibu, mohon maaf sekali, ada beberapa gerakan salat di mana itu ternyata belum diajarkan oleh Rasulullah SAW. Tidak tahu kita dapat dari mana, tapi itu tahunan kita sudah mengerjakan. Ya, jadi kita belajar lagi bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan ibadah salat. Baik, itu pendahuluan tentang salat. Sekarang kita masuk ke dalam hadis kitab Umdatul Mar'ah. Hadis keberapa teman-teman, ibu-ibu? Baik, kita lanjutkan di hadis 31. Yuk kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. An Lubabata bintil Haris radhiyallahu anha qalat kana al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fabala alaihi faqultu ilbas thawban wa a'tini izaraka hatta aghsilah qala innama yughsalu min bawlil unsa wa yundahu min bawliz zakar. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini menunjukkan bahwa tata cara bersuci, ya, membersihkan bekas kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan itu berbeda. Dan ini khusus bagi bayi perempuan dan bayi laki-laki yang memang masih murni mengkonsumsi air susu ibu, belum makan makanan tambahan. Ya. Nah, bagaimana kisahnya? Di sini dijelaskan oleh Lubabah bintul Haris radhiyallahu anha, dan Lubabah ini teman-teman adalah seorang sahabiah. Subhanallah, anaknya Haris ya. Dan beliau subhanallah teman-teman seorang yang sangat luar biasa, terkenal dengan kecerdasannya. Maka dari itu beliau pun meriwayatkan beberapa hadis. Di antara yang beliau riwayatkan adalah hadis yang kita saat ini pelajari di hadis ke-31. Apa kata beliau? Kanal Husain bin Ali, yaitu cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau waktu itu berada di pangkuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan Rasulullah adalah seorang kakek yang sayang dengan cucunya, ya. Dan di antara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua, tanda sayangnya kita ke anak-anak kita adalah dengan memangkunya. Ya, jangan sampai kita punya anak, sudah besar anaknya tapi nggak pernah dipangku. Padahal itu tanda sayang. Rasulullah SAW saja memangku Husain dan memangku Hasan, memangku Usama bin Zaid. Teman-teman tahu Usama bin Zaid, anaknya Zaid bin Harithah, itu juga adalah kesayangannya Rasulullah SAW. Jadi dulu waktu zamannya Hasan Husain kecil, Usama juga masih kecil. Tiga-tiganya dipangku di atas paha Rasulullah SAW. Subhanallah. Kemudian Husainnya ketika dipangku oleh Rasulullah SAW, kencing, pipis. Ya Masya Allah. Ini fitrah ya, fitrah anak-anak. Ibu-ibu kalau pas ngedong anak-anak, pipis, itu kan biasa ya. Kalau sekarang mungkin sudah ada pampers ya. Kalau zaman dulu belum ada. Ya Masya Allah. Maka apa? Fakultu, maka saya berkata, ya, ilbas sauban wa atini izaraka hatta aghsilu. Beliau Lubabah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya ilbas sauban, pakailah baju. Ya ini pakai baju dan berikan izar. Izar itu seperti kalau bahasa Indonesia bilangnya sarung gitu ya, bawahan lah ya. Sini mau saya cuci ya. Qala, siapa yang berkata di sini?
Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala innama yughsalu min baulil unsa wa yundahu min baulil dzakar. Kata beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita semuanya bahwa ketika baju kita itu terkena air pipis bayi laki-laki dan bayi perempuan, maka kalau bayi perempuan dia dicuci, ya. Jadi kalau ibu-ibu ada najis yang namanya air kencing itu najis, air kencing manusia itu najis, Bu. Maka nggak boleh berobat dengan air kencing manusia, ya, karena itu najis. Yang boleh kita itu berobat dengan air kencingnya unta, itu boleh. Kok bisa gitu ya? Karena ada dari Rasulullah SAW, ada hadisnya sahih. Tapi kalau booming nanti tiba-tiba yang namanya juga orang zaman sekarang kan ada-ada aja ya, berobat dengan air kencingnya manusia, itu tidak boleh, itu najis. Dan Allah tidak pernah menjadikan obat itu sesuatu yang najis. Ya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalau bayinya perempuan, ya pipis atau kencing di baju kita misalnya, maka harus dicuci. Tapi kalau bayinya laki-laki, dia belum makan, sama bayi perempuan juga belum makan, maka cukup dipercikkan air saja. Yaitu sudah cukup. Nah, ibu-ibu ya. Jadi dipercikkan air. Ini juga sebenarnya ilmu ini harus kita miliki. Sekarang pertanyaannya, saya mau tanya ibu-ibu, kenapa kok dibedakan antara bayi perempuan dan bayi laki-laki air kencingnya? Kok bisa ya, Bu ya? Dalam pencuciannya itu loh. Kenapa kok Rasulullah membedakan antara bekas air kencing laki-laki dan bekas air kencing perempuan? Kira-kira kenapa, Bu? Laki-laki perempuan kodratnya berbeda jelas, Bu. Apalagi lebih bau, Mbak Mia? Betul. Jadi memang mohon maaf, ini bukan saya yang berkata tapi yang ulama. Katanya air kencing perempuan tuh lebih bau, ya, daripada laki-laki, dan lebih ghalid. Ghalid itu mungkin lebih kental daripada kencingnya laki-laki. Wallahu ta'ala alam. Harus ada yang meneliti kali ya. Tayyib. Yang jelas begitulah Rasulullah SAW mengajarkan ya. Tapi ibu-ibu, kalau kedua-duanya nih, ini kaidah, kalau kedua-duanya bayi laki-laki dan bayi perempuan itu sudah makan, berarti biasanya sudah di atas 6 bulan ya. Berarti kalau misalnya kencing tanpa mereka menggunakan pampers misalnya, terus mengenai baju kita, dua-duanya dicuci. Ya, kenapa? Karena sudah makan. Yang dibedakan antara kencing bayi laki-laki dan perempuan tuh kalau misalnya dia belum makan, masih ASI ya, Masya Allah. Baik, Alhamdulillah selesai hadis 31, kita beranjak ke hadis 32. Baik, silahkan teman-teman dibaca. Bu yang punya kitab fikih, khususnya fikih wanita, boleh nanti dibaca-baca lagi. Ini saya lagi mencari an Abdullah. Di sini maksudnya Abdullah bin Mas'ud atau Abdullah bin Abbas atau Abdullah kan banyak ya, atau Abdullah bin Umar. Baik, PR untuk saya. Baik, sekarang kita anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Subhanallah. Ibu-ibu, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tapi ini bukan saya loh yang berkata. Ini Rasulullah yang berkata. Apa kata baginda Nabi kita Muhammad SAW? Salatnya perempuan di rumahnya itu afdal. Apa itu afdal, Bu? Bukan lebih baik lagi. Kalau lebih baik bahasa Arabnya ahsan. Itu lebih baik. Afdal itu lebih utama. Tingkatannya mana yang paling tinggi? Lebih baik atau lebih utama? Nah, jadi ini di atasnya lebih baik, Ibu ya. Kalau lebih baik berarti redaksi hadisnya ahsan. Ya, tapi di sini afdal berarti lebih utama. Afdalu min salatiha fi hujratiha. Ya, di sini salatnya seorang wanita maksudnya begini. Fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha. Sepertinya teman-teman di sini bukan fi baitiha. Nanti saya cari redaksinya karena coba teman-teman lihat di terjemahannya. Di terjemahannya ini sudah benar. Salatnya seorang wanita di kamar khususnya, ya, lebih baik daripada salat di ruang tengah rumahnya. Ya, jadi begini kaidahnya. Semakin kita tersembunyi gitu ya, di mana di dalam rumah kita kan ada sesuatu yang lebih tersembunyi, kamar kita misalnya. Maka itu pahalanya lebih baik daripada kita sholat di ruang tamu. Ya, itu kaidahnya. Di mana ibu-ibu lebih tersembunyi, di situ ibu-ibu dapat pahala lebih banyak. Ya, Masya Allah ya. Kenapa? Karena kita itu bak mutiara yang tersimpan ya. Lah mutiara itu kan subhanallah, apa mutiara ada di tengah-tengah lautan, di dasar ya kan. Nanti kalau sudah diangkat baru kelihatan indahnya. Itulah kita para kaum wanita, subhanallah. Kemudian di sini wasolatiha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan sholat
sholatnya di ruang makhdi itu dari kata khada. Khada itu maksudnya begini. Biasanya orang-orang Arab itu punya seperti tempat yang memang sengaja mereka taruh sesuatu, hanya tuan rumahnya yang tahu. Kalau dulu kita itu ibu-ibu ada dinding, itu dikiranya itu dinding, padahal dikiranya itu lemari, padahal itu ruangan. Nah di situ ya, apa namanya tuh? Haha, itu dialah ruang rahasia, itu di kamar biasanya ada. Nah sholatnya di situ itu lebih baik. Jadi kaidah berlaku, semakin kita tersembunyi sholat kita, maka itu lebih afdal, lebih utama. Ya, masya Allah. Baik, berarti di sini kita akan membahas tentang sholatnya wanita. Ya, saya mengambil buku dari kitab Sahih Fikih Sunnah, karena ada dua ibu-ibu, ada fikih sunnah, ada sahih fikih sunnah. Kitab itu ada dua. Kalau sahih fikih sunnah itu adalah kitab yang dikarang oleh Abu Malik Kamal bin Sayyid dari Mesir. Tapi kalau fikih sunnah bukan sahih itu dikarang oleh Said Sabiq. Ya, nah yang kita pakai itu sahih fikih sunnah. Hampir-hampir mirip, hanya pembedanya adalah yang depan ada sahihnya, kalau yang kedua yang Said Sabiq tidak ada sahihnya, ya hanya fikih sunnah. Baik. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan kita bahas tentang salatnya kaum wanita. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya dengan difirmankan wa aqimus shalah, dirikanlah salat, itu artinya Allah tunjukkan untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Dan kaidah ini berlaku ibu-ibu, kalau ibu-ibu di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhan nas misalnya, wahai manusia atau orang-orang yang beriman, maka di situ berlaku bahwa Allah ingin memberitahu perintah tersebut untuk laki-laki dan perempuan. Apa kata Rasulullah SAW? Kaum laki-laki itu saudara kandungnya perempuan. Maksudnya semua perintah di dalam Al-Quran, jika itu perkataan atau ucapannya atau firmannya Allah Subhanahu Wa Taala ada kata-kata ya ayyuhar rijal, misalnya, itu juga mencakup kaum perempuan. Kecuali memang ada dalil yang khusus, ada nas yang khusus yang itu ditunjukkan untuk kaum perempuan. Misalnya ya ayyuhan nisa misalnya, gitu ya. Nah, maka di sini tidak mencakup laki-laki. Bisa dipahami ya ibu-ibu ya. Jadi kalau di situ ada perintah untuk perempuan, laki-laki nggak masuk. Tapi kalau di situ perintahnya untuk kaum laki-laki, perempuan masuk. Nah, untuk perintah salat ini Allah tidak menyebutkan secara khusus wahai perempuan. Berarti ini juga untuk kaum laki-laki. Dan perintah salat di dalam Al-Qur'an diperintahkan secara global, ijmal, ya kan? Wa aqimus shalah. Dari mana kita mengetahui salat itu ada 5 waktu, caranya begini, syarat sahnya salat begini, rukunnya begini? Dari mana kita tahu ibu-ibu? Dari hadis. Maka panduan kita itu dua, Al-Quran dan hadis. Karena mohon maaf sekali, ada beberapa kelompok yang dia mengaku dirinya tidak penting atau tidak mengambil dari hadis. Padahal terutama perintah-perintah yang berkaitan dengan salat itu di dalam Al-Quran hanya disebutkan secara global. Disebutkan secara tafsil, secara terperinci ada di dalam hadis-hadis sahih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian setelah kita tahu bahwa di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semuanya untuk salat bagi kaum wanita, ya. Maka beliau pun mengatakan kepada kita semuanya bahwa salatnya wanita tempatnya yang terbaik itu di mana tadi? Di tempat yang paling tersembunyi. Syekh bin Baz rahimahullahu taala ketika beliau ditanya, wahai Syekh, mana yang paling utama, ya? Apakah wanita itu salat di masjid atau di rumah? Kata beliau, ketika seorang wanita itu dia salat di rumahnya maka pahalanya lebih banyak. Dari mana lebih banyaknya? Pertama, ya, dari dia menuruti perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebenarnya kalau secara zahir kan ibu-ibu
sholat berjamaah di masjid itu lebih banyak ya. Tapi ini tuh ternyata untuk kaum laki-laki yang diwajibkan. Jadi kebalik, kalau ada kaum laki-laki sholatnya di rumah, kaum perempuan sholatnya di masjid. Yang satu tadinya solih jadi solihah gitu ya. Lah padahal yang namanya berjamaah di masjid itu wajib untuk siapa? Untuk bapak-bapak. Nah, tetapi nih Bu ya, tolong diperhatikan. Tetapi kalau ada wanita, misalnya ibu-ibu pengen sholat di masjid, juga tidak berdosa. Ya boleh sholat di masjid, boleh ya. Tapi syarat dan ketentuan berlaku. Apa diantaranya? Datangnya kita ke masjid tidak bercampur baur pintunya dengan kaum laki-laki. Datangnya kita ke masjid tidak memakai parfum, karena itu akan mengundang fitnah bagi kaum laki-laki. Datangnya kita ke masjid benar-benar memang ada sebuah keperluan, misalnya untuk sholat atau untuk mendengarkan tausiah. Jadi itu boleh ya. Tapi tetap, mana yang lebih utama ibu-ibu? Sholatnya wanita di masjid atau di rumah? Nah, itu kata Rasulullah SAW. Subhanallah, terkadang begini ya Bu. Agama ini tidak bisa kita tidak bisa hitung dengan akal kita. Dengan logika tuh nggak bisa, nggak nyampe logika akal kita, nggak nyampe. Kan mungkin ibu-ibu pikirannya, tapi kan Ustazah kalau ke masjid itu kan dia jalan tuh perjuangan gitu ya. Terus setelah itu dia di belakang imam. Itu kan sepertinya lebih besar gitu ya ikhtiarnya untuk keluar. Kan dia mungkin hujan-hujanan harus pakai payung, tapi ternyata Rasulullah berkata lain, ternyata di rumah itu lebih baik. Dan ini adalah ujian ya, ujian bagi kita kaum wanita muslimah. Di antara bukti bahwa agama ini teman-teman tidak bisa kita pikir secara logika, misalnya apa di antara contohnya ini dalam khuf. Tahu ibu-ibu khuf? Sepatu tali yang biasa dipakai oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Kalau secara zahir kita, secara logika kita, mana yang kotor, bawahnya atau atasnya? Tapi Rasulullah disuruh mencuci apanya? Enggak sampai kan logika kita? Berarti apa? Kita sedang diuji, nurut apa enggak? Kalau kita pakai logika, yang akan kita lakukan dicuci itu sepatu, batal deh ya. Nah, ini subhanallah. Jadi masalah agama ini ibu-ibu, masalah ibadah ini tidak bisa dikarang-karang ya. Tidak bisa itu kan afdol, itu kan utama. Menurut siapa utamanya? Ya. Kenapa kita harus kembali kepada Rasulullah SAW? Karena Rasulullah itu yang beliau ucapkan bukan dari hawa nafsunya, tapi dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sebagai wanita muslimah, ketika diberitahu sesuatu oleh Allah dan Rasulnya, apa yang kita lakukan? Sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami taat. Baik. Jadi sekali lagi ibu-ibu, kalau ibu-ibu mau sholat di rumah monggo, pahalanya lebih banyak. Kalau mau sholat di masjid pun monggo, gitu ya. Jadi nggak berdosa juga nggak apa-apa. Baik. Kemudian di sini mulai lagi dibahas di dalam hadis ke-33. Yuk dibaca bareng-bareng. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah? Baik. Di sini Abu Hurairah, kita sudah tahu siapa Abu Hurairah? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis berjumlah 5.635. Mbak Mia udah hafal ya. Yang lain dihafalkan ya. 5.600, Masya Allah tabarakallah, 5.635. Yaitu Abu Hurairah meriwayatkan hadis sebanyak itu. Kita 100 hadis saja, wallahu taala alam ya. Masya Allah. Baik, apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufi rijal awwaluha. Seorang laki-laki itu saf yang terbaik adalah yang pertama. Subhanallah ibu-ibu. Apa kata Rasulullah SAW? Kalaulah orang itu tahu bahwa ada pahala yang Allah janjikan yang sangat besar di saf pertama bagi kaum laki-laki, maka mereka akan mendatangi untuk mendapatkan saf pertama itu dengan merangkak. Subhanallah. Ibu-ibu, kenapa sekarang banyak kaum laki-laki itu yang gak bersegera untuk sholat di masjid, pengen dapat saf pertama? Karena pahalanya belum kelihatan. Ya. Coba kalau sekarang ada tuh satu masjid misalnya, di setiap saf pertama tuh dikasih tumpukan uang. Ya, betul. 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta. Saya tanya, itu masjid 3 jam sebelum adzan penuh nggak? Penuh. Kenapa? Pengen duit 1 juta ya. Subhanallah, itulah manusia.
Padahal uang 1 juta itu kalau dibandingkan dengan pahala yang Allah siapkan itu kecil sekali. Ya, subhanallah. Jadi ibu-ibu boleh nanti nasihati anak-anak yang sudah balik, yang laki-laki, nak, sholat di masjid. Nak, kalau berangkat ke masjid sebelum azan biar dapat shaf pertama. Shaf pertama itu banyak sekali fadilahnya, ya. Kemudian kamu kalau misalnya berangkat sebelum adzan di masjid bisa salat tahiyatul masjid, bisa mendengarkan adzan. Setelah itu kamu berdoa dan doamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu eman kalau berangkat memang ibu-ibu sudah memutuskan ke masjid, lebih baik berangkat misalnya lebih awal, dengarkan adzan, kemudian apa? Berdoa dan salat tahiyatul masjid serta salat-salat rawatib, ya. Nah, ini wajib untuk kaum laki-laki. Dan shaf yang terbaik adalah di depan. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk bagi kaum laki-laki di mana? Di belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha, dan yang terbaik bagi shaf kaum wanita kalau, ini ada kalaunya. Ya, saya akan jelaskan tapi di sini nggak ada. Jika wanita ini sholat di belakang kaum laki-laki, maka shaf terbaiknya ada di belakang. Ya, dan shaf paling buruk di mana? Di depan. Ini kalau sholat bareng berjamaah dengan kaum laki-laki. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Sholat berjamaah bagi kaum wanita. Apakah boleh sholat berjamaah bagi kaum wanita? Boleh, ya. Karena adanya hadis yang menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lebih banyak daripada sholat sendirian. Rasulullah mengatakan sholatul jamaati tafdulu sholatul faddi bisab'i wa ishrin. Sholat berjamaah dengan sholat sendirian itu pahalanya lebih banyak sholat berjamaah, yaitu mendapatkan 27 derajat, ya, 27 kali dibandingkan salat sendirian. Kemudian yang kedua, kenapa wanita itu boleh berjamaah? Karena memang tidak ada larangan dari Rasulullah SAW untuk melarang wanita salat berjamaah. Ya, jadi boleh wanita salat berjamaah. Ya, dan ini pun pernah dicontohkan oleh sebagian sahabiah, yaitu Ummu Salamah. Siapa Ummu Salamah, ibu-ibu? Betul, istri Rasulullah SAW, ya. Dulu beliau menikah dengan Abu Salamah. Kemudian setelah Abu Salamah meninggal, menikahlah dengan Rasulullah SAW. Dan beliau terkenal dengan cerdasnya, bijaknya, Masya Allah. Ummu Salamah dan Ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma, ya, mereka berdua pernah melakukan sholat berjamaah. Masya Allah, ya, berarti sudah dicontohkan oleh para pendahulu kita. Nah, sekarang sholat berjamaahnya wanita itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sholat di belakang imam dan imamnya adalah laki-laki. Ya. Maka shafnya, teman-teman, apa yang harus dilakukan kalau wanita memang harus menjadi makmum dari kaum laki-laki? Shafnya ada di mana? Ya, di belakangnya. Ya. Tidak boleh, bahkan tidak sah sholatnya seorang wanita kalau mau sejajar dengan kaum laki-laki. Ya. Tidak boleh sholat wanita itu tidak sah kalau dia sejajar dengan imam, apalagi dengan imamnya laki-laki. Yang lebih parah kalau di depannya imam. Ini yang nggak boleh. Subhanallah, saya masih ingat ibu-ibu, waktu saya mengisi kajian, lupa tepatnya, tapi ini di luar kok. Kalau nggak di Denver, kalau tidak salah, kalau saya nggak ngisi Denver Amerika, kalau nggak Australia, Brisbane. Itu ada penanya waktu di pandemi Zoom. Ada penanya ibu-ibu, dia bilang begini, Ustazah, di tempat kami tuh ada seorang wanita, dia wanita, tapi dia berpenampilannya tomboy. Tahu nggak, Bu? Tomboy, tahu ya? Bajunya, potongan rambutnya, dia Islam, dia muslimah, tapi dia pakainya begitu. Katanya dia kalau sholat itu di shafnya laki-laki. Betul. Dia karena terus pernah saya tanya, kenapa? Kok, kata ibunya, kenapa kamu sholatnya di shafnya laki-laki? Ya karena ini komunitas saya laki-laki, katanya begitu. Maka ini tidak sah, ya, tidak sah, tidak boleh. Kenapa? Karena dia wanita tetap. Wanita itu sholatnya kalau misalnya ada laki-laki jadi imam, maka yang di belakang imamnya laki-laki persis. Kalau ada laki-laki dulu, baru perempuan. Kecuali misalnya ibu-ibu sholat tahajud, sholat qiyamul lail berjamaah dengan suami. Ini juga boleh ibu-ibu. Maka berada di mana ibu-ibu? Misalnya cuma berdua sama suami, di belakang suaminya persis, ya, di sini suami kita, kemudian di belakang kita. Ini shafnya, ya, shaf perempuan di belakang kaum laki-laki. Tapi ini ada tapinya. Kalau
perempuan dengan perempuan. Ini kan kemungkinan yang kedua ya, berjamaah sesama akhwat, sesama perempuan. Maka safnya berbeda ibu-ibu. Tidak sama dengan ketika kita salat di belakang kaum laki-laki. Bagaimana safnya? Safnya sejajar. Ya, ini ada hadisnya. Saya bawakan hadisnya ya. Tadi saya sudah ambil sebentar. Ini hadisnya. Jadi dulu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau pernah mengimami para wanita. Ya, jadi beliau jadi imam. Ya, makmumnya para wanita. Dan beliau posisinya sejajar dengan makmumnya. Ya, ini ada hadisnya sahih, maksudnya kabar dari Ibunda Aisyah bahwa beliau mengimami para wanita dan safnya sejajar. Di mana itu? Apakah di pinggir ataukah di tengah? Di tengah. Ya, di tengah. Begitu pula dengan Ummu Salamah. Ummu Salamah dulu pernah mengimami kami para kaum wanita, ini dari Hujairah binti Husain, ketika sholat asar dan beliau berdiri di tengah-tengah kami. Ya, mungkin bagi sebagian orang ini aneh gitu ya. Tapi sebenarnya inilah ajaran yang memang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan para sahabiah. Ya, jadi di tengah, Bu. Mohon maaf ya, pernah nggak ibu-ibu lihat ada wanita dan wanita sholatnya satu imamnya depan, satu di belakang makmumnya? Pernah? Ya, Masya Allah. Ya, itu dulu. Ya, kalau sudah tahu sekarang sejajar. Ya, baik itu. Kemudian siapa yang dipilih ibu-ibu? Kalau misalnya nih ibu-ibu habis kajian masuk sholat duhur, sholatnya berjamaah di sini misalnya. Maka siapa yang akan dipilih oleh ibu-ibu untuk pertama kali yang jadi imam? Jangan sampai bilang begini, kamu aja. Biasanya bilang, monggo Bu, monggo jenengan mawon. Nanti nggak jadi sholat. Ya, iya nggak ibu-ibu begitu nggak? Kan suruh-suruhan, kamu aja yang jadi imam, monggo. Ya, kan jenengan mawon. Nah, maka urutannya 3. Urutannya yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Ya, yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi nggak usah malu kalau kita tahu, beliau seorang hafidh, ya udah maju jadi imam. Ya. Yang kedua, yang lebih dahulu kenal agama, kenal sunnah. Ya. Jadi kalau dalam hadis lain tuh yang pertama berhijrah, ya. Yang pertama berhijrah, kenal sunnah, maka dia didahulukan. Kemudian baru yang ketiga adalah yang paling sepuh. Ya, kalau misalnya hafalannya ibu-ibu, subhanallah, misalnya ini peserta Raudatus Sholihah semuanya hafidhoh misalnya. Amin. Berarti kan sama tuh hafalannya tuh. Nah, gimana dong? Kan sama hafalannya. Ya sudah, siapa yang paling pertama mengenal sunnah? Sama, ternyata hijrahnya bareng-bareng. Wah, ini siapa? Yowis, yang terakhir yang paling sepuh. Ya, itu maju. Gitu ya ibu-ibu. Tapi kalau kita sedang di rumah orang, sedang bertamu, tiba-tiba tuan rumah mengajak kita untuk sholat berjamaah di rumah beliau. Maka di sini yang didahulukan menjadi imam sholat wanita adalah tuan rumah. Kecuali kalau tuan rumah mengizinkan tamunya untuk menjadi imam, maka itu diperbolehkan. Ya, jadi kita ibu-ibu menjadi tamu di rumah orang lain, jangan ayo sholat, ya pun kalau mawon nggih yang jadi imam gitu, jangan ya. Kita persilakan tuan rumahnya dulu, monggo nyenengan kan tuan rumah, silakan jadi imam. Kata tuan rumahnya, mboten, nyenengan lebih baik daripada saya hafalan Qur'annya, monggo silakan. Boleh tamunya untuk menjadi imam. Begitu ya ibu-ibu ya, kira-kira. Itu imam sholat bagi wanita. Baik. Oh iya, dan bagaimana bagi wanita ketika dia menjadi imam, apakah dia mengeraskan suaranya atau timik-timik bacanya? Tergantung sholatnya. Kalau sholatnya sholat jahriyah, apa itu sholat jahriyah? Maghrib, isya, subuh, itu sholat jahriyah. Maka dikeraskan sedikit sampai makmum itu dengar, tapi nggak usah pakai pengeras suara. Ya, jadi dikeraskan aja boleh sampai makmumnya dengar. Tapi kalau sholat siriyah, apa sholat siriyah ibu-ibu? Zuhur, asar, maka itu nggak usah dikeraskan, pelan-pelan aja. Ya, begitu caranya. Baik. Kemudian ibu-ibu yang mesti kita perhatikan, sholat berjamaah bagi kaum wanita ini hendaklah merapatkan shaf. Ini juga berlaku. Kalau wanita sedang sholat berjamaah, bukan hanya kan biasanya kalau kamu laki-laki sawu sufu fakun fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah, begitu ya imamnya ya. Ibu-ibu kalau imam bilang begitu tuh ngerti nggak apa ibu? Amin gitu.
Itu maksudnya merapatkan shaf, ya bukan doa. Ya, jadi kalau misalnya imam kan mungkin kan nggak ngerti, oh itu bahasa Arab, ya udah itu doa kali ya, bukan. Itu meluruskan shaf. Ya. Nah, kalau wanita apakah meluruskan shaf, apakah merapatkan shaf? Betul, sama itu berlaku. Jadi merapatkan shaf. Ya. Yang lucu teman saya, dia mendekat ke, jadi lagi salat berjamaah, cerita ke saya, itu gimana ya kalau kita itu udah berusaha, kita ngerapat orangnya menjauh lagi gitu ya. Pernah nggak ibu-ibu begitu? Tuh gimana? Ya sudah, kita yang tuh udah berusaha, kalau dianya menjauh ya sudah, masa kita kejar-kejar sampai kapan? Subhanallah. Dan itu terjadi subhanallah. Iya betul. Mungkin sebagian teman-teman begitu kali ya, merapatkan, pengen dirapatkan. Nah, cara merapatkannya bagaimana? Cara merapatkannya ibu-ibu, tumit bertemu tumit, betul. Jadi ditempel ya. Dan bagi kita misalnya kita sholat dengan orang pengen nempel, ya jangan menjauh bu, kasihan ya. Dan memang itulah shaf wanita, shaf laki-laki. Apa diantara tujuannya? Subhanallah ibu-ibu, saya pernah dengar ceramah seorang syekh, katanya begini, tujuan kenapa itu shaf itu harus dirapatkan, itu menunjukkan kalau misalnya seseorang dalam berjamaah itu shafnya dirapatkan, itu hatinya pun akan Allah satukan. Tapi kalau dalam sholat saja berjauh-jauhan, maka Allah akan cerai-beraikan hatinya. Subhanallah, ini diantara hikmahnya. Subhanallah ya. Ibu-ibu, walaupun misalnya diantara ibu-ibu ada yang pakai sajadah tuh, ya kan, PR lagi nih. Jadi ibu-ibu, sholat kita tuh nggak sesuai dengan sajadah kita. Ibu-ibu sholat di masjid bawa sajadah jumbo, yang itu mungkin mestinya harus buat 2 orang bisa masuk semua. Tapi ibu-ibu sholat sendirian, ya Allah ya. Jadi subhanallah. Jadi harus dirapatkan bukan berdasarkan sajadah, tapi berdasarkan tumit. Dan ini mungkin butuh perjuangan, proses ya. Ibu-ibu ndak harus, ibu-ibu datang ke masjid, ibu-ibu harus dirapatkan, nggak juga ya. Berdakwah itu pelan-pelan. Berdakwah itu dengan cara yang baik, yang santun ya. Mulai dari dalam diri kita dulu, yang kita sudah tahu sebenarnya bagaimana softnya kaum wanita. Baik, kemudian yang kedua teman-teman, kenapa kita harus meluruskan soft? Ternyata kata Rasulullah SAW, aqimus sufuf wahadu bainal manakib wasaddul khalal walinu bi aidi ikhwanikum wala tadharu furujati lisyaitan. Nih, kalau kita renggang, itu kita memberikan celah untuk syaitan masuk. Makanya tidak heran syaitannya gampang banget ganggu kita kalau kita softnya itu renggang-renggang. Allahu Akbar, kunci yang hilang kemarin keinget ya. Itu karena memang syaitan ada di antara orang-orang salat ya. Jadi dirapatkan, jangan kasih tempat untuk syaitan. Taib. Dan ya, di sini wasala saffan wasalahullah. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang menyambung shaf, maka Allah akan sambung hatinya. Maksudnya Allah akan sambungkan lagi. Waman qata'a saffan qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutus shaf, maka Allah akan putuskan hatinya, persaudaraannya. Subhanallah. Jadi kunci mempersatukan kaum muslimin apa ibu-ibu? Rapatkan shaf. Ya, jangan renggangkan shaf. Ya, subhanallah. Subhanallah, orang kaum muslimin itu ya, salat itu subhanallah, saya pernah dengar seorang mu'alaf yang dia itu masuk Islam karena takjub dengan komando imam. Allahu Akbar. Betul ya kisahnya ya? Allahu Akbar. Semua ikut. Terus dia merasa heran, kok bisa ya kaum muslimin itu satu komando semuanya nurut gitu loh. Ya kan? Padahal di agama beliau sebelumnya itu untuk kompak begitu tuh ya lumayan sulit gitu ya. Tapi di dalam Islam kata beliau, itu komando imam Allahu Akbar, langsung semuanya nurut gitu ya. Semuanya sejajar. Subhanallah. Disitulah beliau akhirnya penasaran dengan Islam dan Allah berikan secercah hidayah untuk beliau dan beliau kemudian masuk Islam. Masya Allah. Baik. Nah, kemudian ibu-ibu dalam perkara sholat ya, ini kita tidak boleh mendahului imam. Ya. Jadi kalau kita sholat berjamaah, tunggu dulu. Imamnya sudah bilang Allahu Akbar. Terus kita ikut. Ya. Jangan terburu-buru. Kadang kita pengen cepet-cepet, imam belum bilang sami Allahu liman hamidah, kita sudah i'tidal. Ya. Jadi pastikan itu imam berkata dulu mengomandoi Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, baru kita ikut. Baik. Nah, kemudian ini juga dibahas seorang wanita ketika dia mendapati imamnya sudah membaca Al-Fatihah dan dia terlambat, misalnya masbuk, maka dia tetap tenang dalam mendatangi salat itu. Ya, ibu-ibu ini biasanya anak-anak yang di asrama, di pondok itu, lihat di situ di musolanya itu sudah imamnya sudah Al-Fatihah, dia lari-lari. Itu biasanya yang saya lihat kalau di pondok pesantren, padahal nggak boleh.
Ya, tetap ini juga berlaku. Kalau itu berlaku untuk kaum laki-laki mendatangi masjid dengan tenang, ini juga berlaku bagi kaum wanita ketika ingin sholat berjamaah, ya, dan melihat dia dalam keadaan masbuk, ya, tidak tertinggal dengan imam, misalnya Al-Fatihahnya, dia tetap dalam keadaan yang tenang, ya, berbaris dengan tenang, karena kalau tergesa-gesa maka sholatnya tidak khusyuk. Baik, ya. Jika kita sholat berjamaah, ibu-ibu ini penting juga. Wanita, ibu-ibu lagi sholat tuh sama wanita. Tiba-tiba salah satu mereka ada yang bersin. Ya, misalnya dia bilang alhamdulillah, kita boleh jawab enggak? Tidak boleh jawab. Ya, diam. Ya, karena kita sedang dalam keadaan sholat. Kemudian di sini ini ada beberapa pesan ketika wanita pergi ke masjid. Ya, ketika dia pergi ke masjid maka pastikan di sini kata Syekh tidak memakai minyak wangi dan tidak berhias sehingga menimbulkan fitnah. Kemudian berzikir ketika keluar dari rumah. Ya, berzikir agar dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Berjalan ke masjid dengan tenang dan tidak berlari, Masya Allah. Dan mendahulukan kaki kanan ketika memasuki masjid. Pastinya ketika melepaskan sendal juga dilepas dengan kaki kiri, lepas Bu, lepas tuh kiri, ya, pakai kanan, ya. Sebenarnya subhanallah, amal soleh di depan kita tuh banyak banget Bu. Ya, kalau kita pakai sandal dengan kanan sunnah, ya, kita lepas sandal dengan kaki kiri kita sunnah, Masya Allah. Kemudian berzikir masuk masjid, serta itu mengerjakan salat tahiyatul masjid. Kalau imam belum salat, ingat ibu-ibu, kalau imam sudah salat, ibu-ibu jangan salat tahiyatul masjid, ya, bergabung bersama imam, ya, Masya Allah. Kemudian jika iqamah telah dikumandangkan maka tidak ada salat sunnah lagi. Kalau muadzinnya sudah memandangkan qomat, ibu-ibu eman gitu, mau salat sunnah itu nggak boleh. Sudah, kalau sudah qomat sudah tidak boleh salat sunnah, harus bersiap-siap salat wajib. Ya, baik. Kemudian cari pintu yang tidak sama dengan pintu kaum laki-laki jika memang itu disiapkan untuk kaum wanita. Kemudian seperlunya untuk tinggal di masjid. Jika sudah selesai keperluannya maka segera pulang ke rumah. Baik, itu diantara yang beliau pesankan kepada kita. Terus ini ibu-ibu masih dalam pembahasan tentang salat berjamaah. Hadis ke-34 kita habiskan dulu. Ya, baca bareng-bareng. An Sahli bin Sa'din radhiyallahu anhu qala النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. Ya, baik. Di sini dikatakan oleh Sahal bin Sa'ad, ya, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, maksudnya di sini adalah ketika misalnya imam ada kesalahan atau ada lupa, ya, maka diingatkannya bagaimana? Diingatkannya laki-laki bertasbih subhanallah gitu ya. Tapi kalau perempuan itu sebenarnya bukan tepuk tangan teman-teman. Ada yang mengatakan bisa pakai paha gitu ya. Tak, yang penting jelas suaranya. Jelas mengingatkan imam kalau itu salah atau mengingatkan imam kalau itu keliru. Ya, ini caranya. Jadi tidak harus kita tasbih. Kalau misalnya imamnya harusnya duduk, misalnya tahiyat yang kedua dia bangun, ya, misalnya. Taib. Hadis yang ke-35 ini masih berkaitan dengan sholat jamaahnya para wanita. Kita baca ibu-ibu. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Dua. Kenapa dua? Ada Abdullah putranya Umar, ada Umar bin Khattab. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sta'dzanakum nisa'ukum bil-laili ilal masjid fa'dzanu lahun." Nah, ini teman-teman. Ibu-ibu, siapa di sini yang masih punya suami? Semuanya ya, insya Allah. Kecuali yang tidak ada, kita doakan mudah-mudahan Allah ganti dengan yang lebih baik, atau Allah pertemukan dengan laki-lakinya, suaminya yang dahulu di surganya nanti. Amin, Allahumma amin. Yang jelas kalau ibu-ibu masih punya suami, mau sholat di masjid izin dulu. Izin dulu. Beb, mau izin sholat di masjid. Ya. Suaminya bilang, "Mah, ya sayangku, di rumah aja." Ibu-ibu biasanya gimana? Maka karena Rasulullah itu tahu bagaimana sifatnya wanita, kalau nggak dilarang ke masjid, ya, maka Rasulullah memberikan pesan kepada kaum laki-laki. Rasulullah tuh tahu, mesti nih kalau wanita dilarang ke masjid mesti ngeles, sholat aja nggak boleh gitu kan ya, di masjid aja nggak boleh gitu kan. Maka kata Rasulullah SAW kepada kaum laki-laki, wahai kaum laki-laki, kalau istri-istri kalian izin untuk sholat di masjid, maka izinkan mereka.
Ya, jadi bapak-bapak juga harus belajar ini. Ya, jadi kalau perempuannya isi-isinya izin, hendaklah para bapak-bapak mengizinkannya. Izinnya kemana, Bu? Ke masjid. Kalau habis sholat jangan ke mall. Mungkin masjidnya dekat mall, sebentar ya. Sekalian keluar rumah. Padahal izinnya ke masjid. Subhanallah. Bu, dalam masalah perizinan ini, hendaklah kita itu benar-benar memprioritaskan izin kepada suami. Saya pernah waktu itu diajak oleh seseorang, ya ketika habis selesai kajian tuh, Ustazah mau ikut enggak jenguk fulana? Saya bilang sebentar. Saya tadi izinnya ke suami itu ke pengajian. Ya, nanti datang suami saya izin dulu. Kalau beliau mengizinkan, ayo kita bareng-bareng ya. Jadi alhamdulillah waktu beliau datang ya, dan itu di Jalan Kaliurang, kemudian beliau ayo ya udah yuk barengan. Akhirnya saya sama suami satu mobil, teman-teman di satu mobil, terus bareng-bareng ya ibu-ibu. Jadi subhanallah, kemuliaan di antara kewajiban kita kepada suami adalah meminta izin ketika kita akan keluar rumah. Baik, satu lagi ibu-ibu ya. Yuk baca satu lagi. An Hafsata qalat kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil 'idain faqadimat imra'atun fanazalat qasra bani khalaf فحدثت عن أختها وكان زوج أختها غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم 12 غزوة وكانت أختي معه في 6 قالت كنا نداوي الكلمة ونقوم على المرضى فسألت أخت النبي صلى الله عليه وسلم على إحدانا بأس إذا لم يكن لها جلباب أن لا تخرج قال لتلبسها صاحبتها من جلبابها ولتشهد الخير ودعوة المسلمين فلما قدمت أم عطية سألتها أسمعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت بأبي نعم وكانت لا تذكره إلا قالت بأبي سمعته يقول يخرج العواتق وذوات الخدور أو العواتق ذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين ويعتزل الحيض المصلى قالت حفصة فقلت الحيض فقالت أليس تشهد عرفة وكذا كذا. Masya Allah, ini Bu, hadis yang panjang ini intinya ada di sini nih. Hadis yang panjang ini ada di paling bawah. Yang yakhrujul awatik. Ini yang paling bawah ini intinya. Yakhrujul awatik wa dawatul khudur. Saya tidak menjelaskan panjangnya, ibu-ibu. Yang jelas hadis ini berkaitan dengan diperintahkannya kita oleh Rasulullah SAW kaum wanita muslimah untuk keluar salat Idain, salat Idul Fitri maupun Idul Adha. Nah, ini pengecualian. Jadi kalau salat Idul Fitri Idul Adha bagaimana? Mana yang terbaik untuk kaum wanita? Di luar, bareng-bareng berjamaah bersama kaum muslimin. Ya. Di sini dikatakan oleh Hafsah, katanya dulu kami itu pernah melarang gadis-gadis keluar rumah. Jadi dulu pada zaman dahulu gadis-gadis itu dipingit. Ya. Kenapa dipingit? Karena mereka itu memiliki rasa malu yang luar biasa. Subhanallah, mereka tuh malu. Bahkan Rasulullah SAW tuh pemalu. Dalam suatu riwayat dikatakan Rasulullah itu lebih pemalu daripada gadis yang dipingit. Subhanallah, itulah beliau, Masya Allah. Ya, sekarang wanita zaman sekarang yang banyak itu malu-maluin, Bu. Ya kan? Subhanallah, harusnya pemalu, tapi ternyata Subhanallah beda zaman. Ya. Nah, kemudian di sini seperti kisah ya teman-teman. Dia sebelumnya singgah di rumah Qasar bin Khalaf, kemudian menceritakan dari saudarinya, menemani suaminya 6 kali. Ini semua kisah. Yang paling inti adalah begini. Kemudian dia bertanya kepada Ummu Atiyah, dan Ummu Atiyah mengatakan, apa kata Ummu Atiyah? Bahwa Rasulullah SAW ya mengatakan hendaklah seseorang dari kalian para gadis-gadis yang dipingit-pingit itu, atau
kaum wanita yang sudah menikah, yang dia misalnya sedang dipingit juga sedang di rumahnya, atau wanita-wanita yang haid, atau wanita-wanita yang dia biasa di rumahnya, maka hendaklah mereka menghadiri tempat salat. Maksudnya tempat salat Aidain, ya, tempat salat dua salat Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi bukan di rumah. Di mana salatnya? Di lapangan, ya, di lapangan. Karena yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW yang namanya salat Idul Fitri, Idul Adha, kalau ada lapangan luas di lapangan dulu, Bu. Kecuali memang misalnya di kota sudah nggak ada tempat luas, nggak ada lapangan, boleh di masjid. Ya, tapi kalau ada lapangan, di lapangan. Subhanallah, ini ada hikmahnya. Apa hikmahnya? Agar bisa berjumpa dengan kaum muslimin, ya kan? Bisa mendengarkan khutbah Id. Jadi ibu-ibu yang haid boleh nggak keluar? Boleh, tapi tetap tidak berada di saf wanita. Nanti mutus ya. Dia berada di belakang. Tujuannya apa? Mendengarkan khutbah. Ya, begitu ya. Karena nggak haid, ya udah saya di rumah aja gitu ya. Padahal boleh keluar. Dan ibu-ibu insya Allah sudah tahu ya, kalau keluar untuk sholat Idul Fitri atau Idul Adha itu ada sunnah-sunnahnya yang mesti kita lakukan. Di antaranya ini cepat aja. Kalau sholat Idul Fitri, maka apa yang disunahkan sebelum sholat? Makan dulu, baru kita keluar. Kalau Idul Adha, ditahan dulu, baru kemudian kita keluar sholat. Cari jalan yang berbeda ketika datang dan pulang. Tapi kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Ya nggak usah dipaksa cari atau bikin jalan baru. Ya contoh apa, keliling kampung gitu ya, nggak usah ya, nggak usah dipaksa. Allah tidak memaksa sesuatu yang kita tidak mampu ya. Kemudian setelah itu, nanti setelah kita menjalankan ibadah salat, maka jangan dulu pulang ya. Apa yang harus dilakukan? Dengarkan khutbah imam. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.